Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hulkal insan min sulalatin min tin, summa ja'alnahu liya'buduna fil ard. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita selalu ditabur. Akan tetapi kadang kita selaku manusia kurang pandai untuk bersyukur. Selanjutnya salawat beriring salam kita wasalkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa hayya bina nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudara-saudaraku seiman, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti kata yang sesungguhnya, yakni imtithalul awamiri wa jatinabun nawahi. Demikian disebutkan dalam kitab Ta'rifat tentang definisi takwa, yakni mengerjakan segala apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus berupaya pula semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala apa yang telah menjadi larangannya. Karena dengan bekal takwa inilah telah menjadi bahan kita untuk kembali ke kampung nan abadi, sebab sebaik-baik bekal adalah takwa. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Kisah, terjadi dialog yang sangat menyita energi sekaligus menyita pemikiran umat manusia saat ini antara sang pencipta dengan makhluk ciptaannya sendiri. Ketika telah sempurna bumi ini diciptakan, seluruh perhiasan dan makhluknya pun telah diciptakan, maka sang Khalik kemudian memanggil makhluknya satu persatu. Kita lakukan perwakilan saja setelah acak. Dipanggillah kepada jerapah. Kira-kira dengan bahasa kita, bahasa yang enak. Pah, bumi laku ciptakan, kau sanggup mengelolanya? Jerapah menjawab, ya Allah, manalah telat. Aku tidak kate otak, tidak mungkin bumi yang bulat ini macam mana bisa dikembangkan. Dipanggil lagi kepada yang paling buas di antara seluruhnya adalah sang harimau. Mau, kau paling hebat, paling buas, dan kelak akan diberi gelar Raja Hujan. Maka bumi ini kuwariskan kepadamu untuk mengelolanya sebaik-baiknya. Harimau angkat kaki, angkat tangan, lalu terguling-guling. Maka dipanggillah sang malaikat. Malaikat pun tidak sanggup untuk mengelolanya, lagi-lagi menyerah. Terakhir dipanggil setan. Setan jawab, Tuhan, cak mano pula nak ciptakan orang yang gawenya di muka bumi besok cuma melakukan pertumpahan darah, selalu berbalah, selalu menyalahkan, bahkan sampai berperang. Sang Khalik menjawab, aku lebih tahu terhadap siapa dan apa yang aku ciptakan. Kisah ini dapat kita lacak dalam literasi yang sangat tinggi dan sangat murni
yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Nanti pada ini boleh kita surfing kembali. Singkat cerita, maka karena tidak ada yang mampu untuk mengelola bumi ini, diciptakanlah makhluk baru yang kemudian dinamakan manusia. Lalu dengan izin Allah mengilhaminya seluruh isi alam ini, dipanggillah satu-satu makhluk yang tadi ditanyain. Tidak ada yang mampu menyebut. Maka sang manusia yang kemudian diberi nama Adam ini menjawab, yang ini jerapah, yang ini kambing, yang ini harimau, yang ini malaikat. Allah pun katakan, sujud kalian. Tidak ada yang mau bersujud. Semuanya mau bersujud kecuali setan laknatullah atas kesombongannya. Visualisasi ini begitu sangat lengkapnya sehingga di ayat 34 Allah menyuruh Adam, sudahlah kalau macam itu Adam, kau paling pandai dan paling mulia di antara mereka, maka tinggallah kau di surga ini. Dapat kita baca dalam surah Bani Israel ayat 17. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini menarik untuk kita jadikan tema sentral khutbah kita hari ini. Oleh karena itu, izinkan khatib yang hina ini untuk mengangkat sebuah judul, urgensi kesehatan dalam melaksanakan ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penggalan ayat-ayat kisah tadi sangat jelas bahwa salah satu visi dan misi penciptaan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah fil ardh, yakni mengelola dan mengembangkan bumi. Di ayat yang lain dalam surah Az-Zariyat ayat 56 diungkapkan sangat jelas dan nyata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh jenis manusia melainkan untuk menyembah, taat, patuh kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah untuk mengelola bumi ini saja diperlukan manusia-manusia yang handal, sumber daya manusia yang cerdas, sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani, imani, serta ekonomi, maka sudah barang tentu peran para nakes, peran para tenaga kesehatan begitu pentingnya mendukung dan memajukan mengelola bumi ini agar dimakmurkan manusia semaksimal mungkin. Bagaimana mungkin kita mau beribadah dengan baik apabila badan selalu tidak fit? Bagaimana kita mau salat dengan sempurna di mana sebelumnya telah diatur harus berdiri, ketika tidak sanggup ternyata harus duduk, dan ketika tidak duduk harus berbaring. Itu kenapa demikian? Tidak lain karena faktor kesehatan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kesehatan bagi umat manusia dalam melakukan ibadah kepada Khaliqnya. Ibadah dalam hal ini bukan hanya dalam makna dikotomi, bukan hanya makna kerdil, bukan hanya makna yang sangat spesifik, tetapi makna yang sangat umum, yakni masa seluas-luasnya, mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian kepada kita tidur lagi. Dalam fikih Islam disebut ibadah mahdah dan gairu mahdah. Jadi bukan hanya melulu salat, zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya senyummu untukku adalah ibadah yang paling indah buatku. Oleh karena itu, sering-seringlah kita menyebar senyum kepada saudara-saudara kita, jangan lebih sering cemberut daripada tersenyum. Maka bagaimana mungkin kita akan melakukan ibadah yang sempurna itu apabila kesehatan kita terganggu atau ada hal-hal yang tidak sempurna? Bukankah itu diperlukan kesehatan yang sangat maksimal? Maka disinilah saudaraku peran dan letak urgensi kesehatan dalam melakukan semua jenis ibadah apapun bentuknya, apakah mengajar, melayani para pasien, melakukan kebersihan masjid dan lain-lain. Semua jenis ibadah itu tidak lain diperlukan kesehatan yang sangat maksimal. Oleh karena itu, untuk menjadi tenaga kesehatan dari hulu sampai ke hilir diperlukan suatu skill, diperlukan satu pendidikan yang sangat spesifik. Oleh karena itu, hendaklah kita belajar dengan baik, menimba ilmu. Di saat ini misalnya Ananda sekalian sedang berada di fakultas kedokteran, maka timbalah sebanyak-banyaknya ilmu tentang kesehatan itu dari segala aspek. Karena jangan khawatir
apabila terjadi apa-apa dalam perjalanan kalian menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garansi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan alal jannah." Hadis rawahu Muslim. Barang siapa yang sedang di dalam perjalanan menuntut ilmu, lalu kemudian terjadi apa-apa, kecelakaan, tewas dan sebagainya, maka sesungguhnya Allah memudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Ini adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Dinas mana yang akan memberikan garansi seindah dan seperti ini? Allah Sang Khalik memberikan garansi itu kepada para penuntut ilmu, kepada orang-orang yang ingin beribadah semaksimal mungkin untuk kehidupannya demi memakmurkan bumi ini. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari khutbah yang sangat singkat ini, marilah kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jadi tenaga kesehatan yang profesional dan handal. Selanjutnya semoga selalu sehat agar dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna selagi kita Allah masih dipinjamkan umur di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bi'akum bi'atil zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Summa ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha wa barriha wa bahriha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ikhtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.